mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Difta Dwi Aprina, seorang mahasiswi semester 6 dari kelas C2 Manajemen Pendidikan Islam. Hari ini rasanya hati saya tergerak nih untuk berbagi cerita tentang sebuah buku yang selama ini menemani perjalanan saya, terutama di masa-masa awal perkuliahan. Nah, jadi video ini adalah bagian nih dari tugas mata kuliah Manajemen Perpustakaan yang diampu oleh Bapak Fikru Mafar MIP. Sebuah tugas yang bagi saya pribadi terasa lebih dari sekedar kewajiban akademik, karena melalui tugas ini saya jadi punya waktu untuk kembali merenung, kembali menyelami makna dari setiap kata yang tertulis. Dan pastinya tertulis dalam buku favorit saya. Buku ini ingin saya perkenalkan hari ini, yaitu judulnya Seni Membangun Relasi, Tips dan Trik Menjalin Relasi dengan Siapa Saja, karya seorang perempuan hebat bernama Devi Ardianti, diterbitkan oleh Checklist. Saya masih ingat sekali nih, buku ini saya beli tepat sebelum memasuki dunia kuliah dengan harga 50.000. Waktu itu rasanya seperti membawa bekal khusus untuk pertualangan baru yang akan saya jalani. Dan ternyata bekal itu sangat berarti. Buku ini bukan sekedar kumpulan teori tentang relasi, lebih dari itu. Buku ini adalah seperti cermin. Setiap kali saya membacanya, saya seperti diajak untuk berbicara dengan diri sendiri, untuk melihat ke dalam dan pelan-pelan belajar menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih bijak dalam menyikapi hubungan dengan orang lain. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menyelami beberapa bagian dari buku ini bersama saya. Bukan hanya membaca kata-katanya, tapi juga merenungkan bagaimana kita bisa menghidupkannya dalam keseharian. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke intinya. Jadi, di sini kalau di dalam sampulnya ini kan sudah jelas banget kan. Di halaman 4. Nah, di sini saya tuh benar-benar tertarik. Mari kita mulai ya dari halaman 4 dulu. Di sini penulis menuliskan sebuah kalimat yang sangat dalam. Beliau berkata, "Kitalah driver terbaik untuk menentukan arah hidup, termasuk menentukan akan bersama siapa kita menjalani relasi." Nah, saat pertama membaca ini saya seperti ditampar, tapi dengan lembut. Rasanya selama ini saya terlalu sering membiarkan orang lain atau keadaan yang menentukan kemana sih hidup saya melangkah, termasuk dalam urusan memilih teman. Nah, memilih lingkungan, bahkan memilih orang-orang yang boleh dekat dengan saya. Padahal, penulis mengingatkan dengan sangat jelas. Saya sendiri yang memegang kemudi. Saya sendiri yang punya kuasa untuk memilih mau dibawa kemana hidup saya dan siapa saja nih yang boleh ikut dalam perjalanan ini. Bukan berarti kita jadi eksklusif atau sombong ya teman-teman, tapi kita jadi lebih sadar bahwa kita punya hak untuk memilih lingkungan yang baik yang mendukung kita tumbuh. Nah, dalam keseharian, bagaimana saya mencoba mengimplementasikannya? Nah, jadi sederhananya gini, saya mulai belajar untuk tidak sekedar ikut-ikutan. Kalau ada ajakan nongkrong yang terasa tidak nyaman, saya belajar untuk bilang tidak dengan cara yang baik, seperti maaf ya, aku nggak bisa, aku ada kesibukan. Nah, kalau ada teman yang membawa energi yang negatif, saya mulai menjaga jarak tanpa harus bermusuhan. Nah, saya mulai berani memilih lingkungan yang membuat saya merasa damai, bukan hanya ramai, karena saya sadar sayalah pengemudi dalam hidup saya sendiri, bukan penumpang yang hanya pasrah di bawah arus. Nah, kemudian di sini saya juga tertarik nih dalam halaman 21. Di sini, nah, masih berkaitan di halaman 21, penulis menuliskan relasi yang sehat terbentuk dari lingkungan yang sehat pula. Nah, kalimat ini rasanya sangat benar teman-teman. Kita ini tanpa sadar adalah produk dari lingkungan kita kalau kita berada di lingkungan yang suka bergosip. Lama-lama kita juga ikut bergosip. Kalau kita berada di lingkungan yang benar-benar suka mengeluh, kita pun ikut-ikutan mengeluh. Sebaliknya nih, kalau kita dikelilingi orang-orang yang suka dengan membaca, yang suka berpikir positif, yang saling mendukung, maka kita pun akan ikut terbawa ke arah sana.
Nah, biasanya di sini saya mulai lebih selektif dalam memilih lingkungan pertemanan. Bukan berarti saya memusuhi teman yang lain, tapi saya lebih sering meluangkan waktu dengan orang-orang yang memang membuat saya merasa terisi, bukan terkuras. Saya mencari teman diskusi yang bisa diajak bicara hal-hal yang lebih bermakna, bukan hanya obrolan ringan yang sekedar itu-itu saja. Saya juga mulai membangun lingkungan digital yang sehat dengan memilih konten-konten yang menenangkan dan juga menginspirasi, bukan yang membuat saya cemas atau merasa iri. Nah, lingkungan yang sehat itu memang harus kita ciptakan, bukan ditunggu. Nah, kemudian kita akan memasuki di halaman 39. Ini tuh kata-katanya bener-bener seuprit banget tapi ngena gitu teman-teman. Nah, di halaman 39 ada nasihat yang mungkin sederhana tapi sangat sulit dilakukan. Penulis berkata, jangan memaksa orang lain untuk sepemikiran. Betapa seringnya kita tuh selalu merasa kecewa karena orang lain tuh tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Betapa seringnya juga kita kesal nih karena teman tidak sepaham nih dengan kita, nggak sefrekuensi. Padahal yang memaksa orang lain untuk sama persis dengan kita itu sama saja dengan tidak menghargai mereka sebagai individu yang untuk setiap orang punya latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir yang pastinya berbeda-beda. Dan itu tidak apa-apa. Karena kita sendiri pun juga kalau dipaksa buat selalu ngerti orang lain atau pemikiran itu kan juga terkuras. Nah, dalam berdiskusi dengan teman, saya belajar untuk lebih banyak mendengar nih. Saya belajar bahwa perbedaan pendapat itu bukan untuk dimenangkan, tapi untuk dipahami. Saya tidak lagi merasa perlu membuktikan nih bahwa saya benar dan dia salah. Cukup dengan saling berbagi perspektif. Lalu, sama-sama belajar. Dalam relasi pertemanan, saya belajar untuk menerima bahwa memang ada hal-hal yang memang tidak bisa saya ubah dari orang lain. Dan itu bukan kegagalan, itu adalah bagian dari menghormati mereka. Dan akhirnya di halaman 151, penulis menutup dengan sebuah ajakan yang sangat bijak. Fokuslah kepada diri sendiri, apa saja yang sudah kita lakukan selama ini. Nah, bukan untuk menjadi egois, bukan untuk mengabaikan orang lain, tapi untuk memastikan bahwa di tengah hiruk-pikuk dunia, di tengah kesibukan menjalani relasi dengan banyak orang, kita tidak kehilangan diri sendiri. Kita masih ingat sudah sejauh mana perjalanan ini. Kita masih ingat apa saja yang sudah kita perjuangkan. Nah, teman-teman, buku ini bagi saya bukan hanya sekedar bacaan, tetapi ia adalah pengingat untuk selalu kembali ke dalam, untuk merenung dan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih utuh. Setiap halamannya seperti percakapan lembut dengan diri sendiri, yang mengajak saya untuk menjadi versi terbaik dari seorang Difta. Saya bersyukur melalui tugas mata kuliah manajemen perpustakaan ini, saya bisa kembali menyelami buku ini dan berbagi cerita dengan kalian semua. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa sedikit memberikan pengarahan atau setidaknya menemani kalian yang sedang dalam proses memahami diri sendiri dan relasi dengan orang lain. Terima kasih banyak untuk Bapak Fikro Mafar MIP yang telah memberikan tugas yang bermakna ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Saya Dita Dwi Aprina dari kelas 2 Manajemen Pendidikan Islam semester 6 pamit undur diri. Semoga kita semua selalu diberi ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan keberanian untuk terus bertumbuh. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.